merupakan kerjasama dari UPP Parsinone Gemit dan UNICEF. Sebelum kalian memulai sekolah minggu hari ini, kalian harap adik-adik yang di rumah bersama semua kakak-kakak pelempar dimanapun berada senantiasa ada dalam keadaan sehat dan baik ya, meskipun kita bersekolah minggu di rumah saja. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, masih ingat salam khas kita? Kita mulai ya. Salam anak Gemit, Citra Kristus. Aduh, masih belum semangat kan Niki? Ulang. Kalau kalian bilang anak Gemit, adik-adik yang di rumah bilang Citra Kristus. Bisa? Kita ulang ya. Anak Gemit, Citra Kristus. Anak Gemit, Citra Kristus. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Dan kalian mau ajak adik-adik di rumah untuk bangun berdiri. Kita menyanyi 2 buah lagu. Yang pertama, Selamat Pagi Bapak, dan lagu yang kedua, Matahari Bersinar Terang. Musik! Yang sudah begitu semangat untuk sekolah minggu hari ini. Sekarang, kalian ajak adik-adik yang di rumah untuk mengambil sikap yang manis dan benar, karena kita akan sama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu hari ini. Lipat tangan, duduk yang manis, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun kami bersekolah minggu di rumah, tapi sukacita yang Tuhan berikan bagi kami sungguh besar. Dan karena itu kami siap memulai sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga sekolah minggu online kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat bagi anak-anak, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana dengan pujian tadi? Penuh semangat kan? Ya, kalian juga tentu dengan semangat untuk mengajak adik-adik di rumah untuk sekolah minggu hari ini. Adik-adik yang di rumah tahu hari ini hari keberapa di tahun ini? Ada yang tahu? Sudah menghitung? Sementara menghitung? Ya, hari ini kita semua sudah sampai pada hari ke-340. Wah, waktu yang cukup lama ya, tanpa terasa kita hampir menyelesaikan tahun 2020. Ya, tahun yang penuh dengan banyak hal yang terjadi, terlebih pandemi corona ini. Tapi kalian percaya bahwa adik-adik yang di rumah bisa sampai dengan saat ini karena satu hal, karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi adik-adik yang di rumah dimanapun adik-adik berada, bahkan orang tua, adik-adik semua. Karena Tuhan mengasihi kita semua, kalian ajak adik di rumah untuk menyanyi lagu I Love You Jesus. Down.
banyak hal yang adik-adik lakukan. Saat ini kita akan sama-sama mengasihi Yesus dengan cara belajar cerita firman Tuhan. Hari ini cerita bersama siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cerita hari ini adik-adik akan bersama dengan Kak Adel. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kalian mengajak adik-adik di rumah untuk sekali lagi mengangkat pujian baca kitab suci. Salam, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga hari ini Kakak Adel dapati kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, kita berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami agar firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa mengerti dan kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-25. Kakak ulangi sekali lagi ya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-24. Nah, adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, hari ini kakak ingin bercerita tentang seorang ibu dan seorang bapak, yaitu bapak yang bernama Zakarias dan ibu yang bernama Elisabeth. Nah, tema kita hari ini bagaimana mengenal Zakarias dan Elisabeth. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana perasaan kalian ketika di rumah hanya ada papa, mama sendiri di rumah? Oh, ternyata ada yang sedih, tetapi ada juga yang senang. Tapi kebanyakan ada yang sedih ya. Dalam sebuah rumah, adik-adik tentunya ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada om, ada tante, ada kakek, ada nenek, dan banyak saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, ketika di rumah ada banyak orang, tentunya sukacita sekali ya. Tetapi bagaimana jika di rumah hanya ada papa dan mama? Tentu sedih kan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Bapak Zakarias dan Ibu Elisabeth. Adik-adik, ini adalah gambar Bapak Zakarias, wajah Bapak Zakarias, dan ini adalah wajah Ibu Elisabeth. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Bapak Zakarias
dan Ibu Elizabeth adalah orang yang setia kepada Tuhan. Mereka terlahir dari keluarga imam. Mereka adalah dua orang tua yang setia di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik pada usia yang sudah tua, tentunya mereka mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun, sampai pada usia yang sudah sangat tua, mereka belum juga diberi seorang anak oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap hari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ada di dalam bait suci. Mereka terus berdoa, dan berharap. Karena mereka tahu pasti Tuhan akan menjawab doa mereka. Dan akhirnya adik-adik, doa mereka dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira menurut adik-adik apa yang terjadi dengan Ibu Elizabeth? Mana tangannya? Oh iya, benar sekali jawabannya. Ternyata Tuhan mendengarkan doa Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Akhirnya pada usia yang sudah lanjut atau usia yang sudah tua, Ibu Elizabeth akhirnya mengandung. Tentunya hal ini membuat Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth tidak percaya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Saya kan sudah tua, tidak mungkin saya bisa hamil dan melahirkan. Tetapi kabar sukacita itu datang dan akhirnya Bapak Zakaria karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat, maka Bapak Zakaria tidak bisa berbicara. Namun karena kesetiaan Mama Elizabeth, akhirnya Bapak Zakaria pun mulai bisa berbicara. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ternyata bahwa ketika kita setia dengan Tuhan, ketika kita berharap pada Tuhan, tentu Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik, untuk mendapatkan sesuatu, apa yang harus dilakukan? Ya, benar sekali. Kita harus memintanya dengan sopan, memintanya dengan penuh hormat, dan juga harus berdoa dengan taat supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, demikian cerita kita hari ini, dan kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Memberkati kami agar firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami sebagai anak-anak, dan kami terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang Zakaria dan Elizabeth, sekarang kita akan ada di dalam kreativitas. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat kartu ucapan Natal. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adik-adik, ini ada karton beberapa warna. Nah, karton bisa dibagi 4, kemudian dipotong lagi menjadi beberapa bagian. Dan hasilnya seperti ini. Jadi bahan utama yang dibutuhkan adalah karton beberapa warna, kemudian ada gunting, ada double tip, dan juga ada kertas kado bercorak Natal.
adik-adik, inilah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat karton mata. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita ambil kertas karton, kita gunting 4 bagian, digunting lagi, dan sampai mendapatkan hasil seperti ini. Ya, ini hasilnya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak punya beberapa warna karton. Ada hijau, ada merah, dan juga ada kuning. Terserah dari adik-adik mau memilih warna apa. Nah, setelah karton itu kita bagi seperti ini, untuk yang warna hijau, nanti sebentar bisa juga kita pakai yang berwarna lain seperti ini. Berwarna merah juga bisa ya. Ini ada 2 warna yang kakak pakai, yaitu warna merah dan warna hijau dengan tema kita mana tahu. Tentunya kalau Natal tema-tema warna-warna yang digunakan adalah merah dan yang lebih dominan adalah hijau. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama setelah kita gunting kartonnya adik-adik, seperti yang sudah kakak punya, seperti ini. Ini karton yang berwarna hijau. Selanjutnya karton berwarna merah. Nah, yang berwarna hijau kakak buat sedikit lebih besar dari yang berwarna hijau ya. Jadi nanti yang hijau ini lebih besar merahnya, nanti lebih kecil sedikit ya ukurannya sehingga terlihat bagus. Nah, adik-adik, setelah digunting hasilnya seperti ini ya. Ini punya kakak ada contoh berwarna kuning dan juga berwarna merah. Nah, setelah itu adik-adik, kertas yang lebih kecil, karton yang lebih kecil, kita taruh dengan double tip. Ini double tipnya pasang seperti ini adik-adik ya. Oke, sudah. Kemudian ini lagi kita taruh lagi, dan seterusnya sampai selesai dan hasilnya seperti ini. Semuanya sudah lihat? Ini hasilnya. Nah, setelah itu adik-adik, yang tadi lebih besar, ini seperti ini. Oke, kita taruh sebentar. Yang tadi sudah ditaruh double tip, kita buka. Ya, kita buka pelan. Hati-hati ya, sehingga tidak melengket di tangan. Oke, buka lagi. Oke, dan hasilnya seperti adik-adik, coba dilihat. Nah, ini kakak tempel di sini, dan hasilnya seperti ini adik-adik ya. Nah, setelah ini apa yang akan dilakukan? Kita ambil kertas kado yang seperti ini, kemudian kita bagi beberapa bagian seperti punya kakak, seperti ini ya, sebesar ini. Kita gunting ukuran sepanjang ini. Adik-adik coba lihat ya, ukurannya seperti ini, kira-kira sekitar 20-30 cm ya ukurannya. Oke, setelah gunting, adik-adik kita akan melipat seperti melipat kipas. Adik-adik pasti pernah melipat kipas. Oke, kita lipat seperti ini cara melipatnya ya. Oke, seperti ini kita lipat terus, dan
hasilnya seperti ini. Oke, nah adik-adik, kertas kado ini kita gunting beberapa bagian. Ada yang ukurannya besar seperti ini, ada yang kecil, kemudian ada juga yang lebih kecil lagi sampai dengan yang kecil. Oke, setelah itu, setelah dilipat seperti ini, kita taruh double tip. Double tipnya kita taruh, oke, di bagian sisi, bagian belakang ini ya, ada ini yang ditaruh double tip seperti punya kakak, seperti ini yang ditaruh double tip. Setelah itu, setelah ditaruh double tip, ya, kita buka double tipnya perlahan-lahan. Bisa diikuti ya adik-adik, caranya mudah sekali. Kalian bisa melakukannya sendiri tanpa dibantu orang tua pun bisa, asal kalian teliti. Oke, setelah itu pelan-pelan ya, kita tempelkan seperti ini. Kita rekatkan ya, seperti ini. Perhatikan ya, dan hasilnya nanti seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita urutkan sampai dengan yang terbesar dan akhirnya hasilnya seperti ini adik-adik. Ya. Hasilnya seperti ini. Nah adik-adik, dari sisa kertas karton yang kita punya bisa kita gunting seperti ini ya. Kita gunting seperti ini, gunting berbentuk bintang juga boleh, atau berbentuk jantung, terserah dari kalian. Juga bisa kalian gunakan yang ini adik-adik, gambar-gambar seperti ini bisa digunting, kemudian bisa juga kalian tempelkan di sini ya. Punya kakak tidak sengaja, kakak tidak menempel gambar-gambar ini karena akan ditulis selamat hari Natal buat papa mama, buat teman-teman. Kita bisa tulis di bagian sini. Nah adik-adik, bagian ini bisa kita dudukkan di atas meja ya, seperti ini. Tetapi kalau adik-adik mau juga bisa diberi pita ya, pita. Mohon maaf, kakak tidak punya pita, tapi kalau adik-adik punya pita di rumah, bisa saja dijepit seperti ini pitanya, dan bisa digantung di pohon Natal. Bagaimana adik-adik? Bagus tidak hasilnya? Oke. Bagian dalamnya seperti ini, bagian luarnya silakan adik-adik membuat sekreativitasnya adik-adik. Di sini seperti ini, atau terserah adik-adik mau ditaruh gambar apa ya. Oke, kreativitas kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga adik-adik bisa mempraktekkan ini di rumah masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik adik-adik yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan cerita, setelah kita membuat kreativitas, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami belajar tentang firman Tuhan, tapi kami juga belajar membuat kreativitas. Tuhan Yesus menolong kami agar biarlah semua yang telah kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, di hari yang berbahagia ini,
Kami mau berdoa untuk semua anak-anak PAR di seluruh dunia, terkhususnya anak-anak Gemit, di mana saat ini mereka sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ujian semester. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepintaran bagi mereka semua, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka juga bisa mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan oleh guru, dan mereka boleh berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami terus berdoa, biarlah Tuhan menolong kami semua, menolong orang tua kami, menolong saudara-saudara kami, biarlah kami senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong bangsa kami, memberkati bangsa kami. Kami tahu Tuhan, saat ini kami ada dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan, jikalau kami memohon, Tuhan tolong kami, biarlah kami tetap aman dalam lindungan Tuhan, sekalipun kami ada di dalam suasana yang mencekam. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, di mana saja Tuhan memberkati. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak terpenjara di LPA anak. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang saat ini menjadi yatim piatu. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan PAR kami di seluruh Gemit, biarlah mereka dengan setia mendampingi kami, memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan sekolah minggu, sekalipun itu secara online. Memberkati kami semua Tuhan Yesus, dan biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, bagaimana ceritanya tadi? Wah, luar biasa ya cerita dari Kak Adel. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas atau kreativitas yang sudah Kak Adel praktekkan. Sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti bisa dititipkan melalui papa dan mama untuk dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa menitipkannya ke kakak-kakak pengajar di rayon masing-masing. Mengiringi persembahan, kita nyanyi lagu apa Kak Niki? Kita menyanyi lagu Beri Syukur, Kak Niki. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih, minggu depan adik-adik akan bertemu lagi dengan kakak-kakak pengajar lainnya. Terima kasih kalian sampaikan untuk Kak Niki hari ini yang sudah mengiringi sekolah minggu kita hari ini, dan juga Ma Adel serta tim UPP PAR Sinode Gemit dan UNICEF. Mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kalian mengajak adik-adik semua bangun berdiri dengan sukacita dan semangat. Kita mengangkat pujian Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah.